Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin menjelaskan tentang informatika sekarang dan masa depan. Sebelumnya, perkenalkan kelompok saya Alhindun Paradisa Bilkis dan teman saya Piona Herliza dan Hanifa Alia Zahra. Baik, langsung saja kita ke penjelasannya. Informatika adalah disiplin ilmu yang mempelajari pengolahan data dan informasi dengan memanfaatkan komputer, perangkat keras, perangkat lunak, serta algoritma. Bidang ini juga tidak hanya tentang komputer, tetapi bagaimana teknologi dapat digunakan untuk memecahkan masalah, mengotomatisasi pekerjaan, dan mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Cakupan utama informatika diantaranya yaitu 1. Algoritma dan pemrograman, membuat langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah, menggunakan bahasa pemrograman seperti Python, Java, C++, dan lain-lain. Nomor 2 yaitu sistem komputer, hardware, dan software, komponen fisik CPU, RAM, penyimpanan, dan perangkat lunak pendukung sistem. Nomor 3, jaringan komputer dan internet. Cara perangkat terhubung dan bertukar data, termasuk protokol, server, router, dan keamanan jaringan. Yang keempat yaitu basis data, metode menyimpan, mengolah, dan mengelola data dalam jumlah besar. Yang kelima yaitu kecerdasan buatan dan machine learning, teknologi yang memungkinkan komputer belajar dari data dan membuat keputusan. Yang keenam yaitu keamanan siber, melindungi data, sistem, dan jaringan dari ancaman digital. Tujuan informatika menghasilkan solusi teknologi, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, mengolah data menjadi wawasan, membantu otomatisasi dalam berbagai bidang. Literasi digital atau detail. Literasi digital adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi melalui teknologi digital secara aman, etis, dan bertanggung jawab. Komponen dalam literasi digital. 1. Digital skill atau keterampilan digital. Kemampuan teknis untuk mengoperasikan perangkat digital dan aplikasi seperti menggunakan komputer, smartphone, dan internet, mengolah dokumen, presentasi, dan spreadsheet, menggunakan media sosial dan platform digital secara efektif, membuat konten digital seperti foto, video, desain, dan tulisan, mengelola data atau mengunggah, mengunduh, menyimpan, dan mengorganisasi. 2. Digital safety atau keamanan digital. Kemampuan menjaga keamanan diri di dunia maya seperti melindungi data pribadi seperti password, identitas, dan lokasi. Mengetahui bahaya malware, phishing, penipuan online. Menggunakan keamanan seperti autentikasi 2 langkah, antivirus, dan VPN. Memahami jejak digital atau digital footprint dan risiko penyebaran data. Bijak dalam berbagi informasi agar tidak menjadi korban kejahatan cyber. Yang ketiga ada digital culture atau budaya digital. Cara berperilaku dan berinteraksi di lingkungan digital mencakup kesopanan dan etika dalam komunikasi di media sosial. B. Menghormati perbedaan budaya, pendapat, dan identitas online. C. Memahami konsekuensi perilaku digital seperti cyberbullying. D. Menggunakan teknologi untuk kolaborasi positif. E. Menjaga citra diri di internet karena aktivitas online bersifat permanen. Yang keempat ada digital ethics atau etika digital. Aturan moral dalam menggunakan teknologi seperti A. Menghargai hak cipta dan tidak melakukan plagiarisme. B. Tidak menyebarkan hoax, ujaran kebencian, dan informasi palsu. C. Memastikan informasi yang dibagikan dapat dipertanggungjawabkan. D. Menghormati privasi orang lain, tidak membagikan data tanpa izin. E. Bertindak jujur dan bertanggung jawab dalam aktivitas online. B. Manfaat literasi digital. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Jadi,
Meningkatkan kemampuan berpikir kritis ini mampu membedakan informasi valid dan hoax, tidak mudah terpengaruh oleh berita palsu, penipuan, atau provokasi. Yang kedua yaitu menjaga keamanan saat berinternet, mengurangi resiko terkena penipuan online, pencurian data, dan peretasan, memahami pentingnya menjaga privasi digital. Yang ketiga yaitu memaksimalkan penggunaan teknologi, lebih mudah mengerjakan tugas sekolah, kuliah, dan pekerjaan, menggunakan aplikasi produktivitas, penyimpanan cloud, dan alat kolaborasi. Yang keempat yaitu mengembangkan kreativitas dan keterampilan baru, mampu membuat konten, desain, video, atau karya digital lainnya, mendukung pertumbuhan karir di era digital. 5. Menciptakan lingkungan digital yang sehat dan positif. Mengurangi konflik atau ujaran kebencian di media sosial, berinteraksi dengan sopan, menghormati orang lain, dan memahami etika online. 6. Mendukung kesiapan karir masa depan. Hampir semua pekerjaan modern membutuhkan kemampuan digital. Literasi digital meningkatkan daya saing di dunia kerja. Jadi, revolusi industri 4.0 ini adalah perubahan besar dalam cara manusia bekerja dan berproduksi dengan memanfaatkan teknologi digital. Jadi, contohnya itu seperti internet, kecerdasan buatan atau AI, robotika, big data, dan sistem otomatis. A. Dampak revolusi industri 4.0. Dampak positif. Produktivitas meningkat karena banyak proses dilakukan oleh mesin otomatis dan robot cerdas. Efisiensi kerja lebih tinggi, mengurangi kesalahan manusia melalui penggunaan AI dan sensor otomatis. Inovasi besar-besaran, seperti dalam teknologi kesehatan, pendidikan, transportasi, industri, dan komunikasi. Pengolahan data lebih cepat menggunakan big data dan cloud computing, sehingga keputusan lebih akurat. Kemudahan akses layanan, seperti belanja online, pembayaran digital, dan layanan publik berbasis aplikasi. Selanjutnya, dampak negatif. Pengurangan tenaga kerja manusia, terutama di bidang pekerjaan rutin karena digantikan robot. Tuntutan skill teknologi tinggi, sehingga orang yang tidak mengikuti perkembangan akan tertinggal. Ancaman keamanan data seperti pencurian data, peretasan, dan penyalahgunaan informasi digital. Ketergantungan pada teknologi sehingga terjadi gangguan besar jika sistem mengalami error. Kesenjangan digital karena tidak semua daerah atau masyarakat memiliki akses teknologi yang sama. Selanjutnya, contoh penerapan industri 4.0. Yang pertama ada smart factory, yaitu pabrik menggunakan robot, sensor, dan sistem otomatis untuk mengontrol produksi. Yang kedua ada smart home. Jadi smart home ini adalah sistem rumah pintar seperti lampu otomatis, kunci digital, CCTV online, dan AC pintar. Yang ketiga ada e-commerce. Jadi e-commerce ini adalah tempat belanja dan transaksi online dengan otomatisasi logistik dan pembayaran digital. Yang keempat ada cloud computing, yaitu adalah penyimpanan dan pengolahan data di server online seperti Google Drive dan AWS. Yang kelima ada wearable device, yaitu jam pintar yang memantau kesehatan, detak jantung, tidur, dan aktivitas fisik. Yang keenam, ada transportasi digital, yaitu seperti GPS, mobil listrik, kendaraan tanpa sopir, dan aplikasi transportasi online. Yang ketujuh, ada digital identity, seperti iKTP, kartu keluarga digital, dan layanan administrasi online. Yang terakhir, ada smart city, yaitu sistem parkir otomatis, lampu lalu lintas pintar, CCTV terhubung, dan monitoring kota real-time. C. Unsur-unsur pembentuk Internet of Things. 1. Perangkat atau device. Benda fisik yang dapat mengumpulkan atau mengirim data, seperti kamera, alat medis, mesin industri, dan perangkat rumah tangga pintar. 2. Sensor. Komponen yang menangkap informasi dari lingkungan, misalnya suhu, kelembapan, cahaya, gas, dan gerak, lalu mengubahnya menjadi data. 3. Konektivitas.
Teknologi yang menghubungkan perangkat ke jaringan internet seperti Wi-Fi, Bluetooth, NFC, dan seluler. 4. Pengolahan data atau data processing. Sistem seperti cloud computing yang mengolah data dari perangkat dan mengubahnya menjadi informasi yang berguna. 5. Antarmuka pengguna atau user interface. Media bagi manusia untuk melihat, mengontrol, atau memberikan perintah kepada perangkat IoT, misalnya aplikasi di HP, website, dashboard, atau layar kontrol. Itulah penjelasan dari kami mengenai informatika sekarang dan masa depan. Sekian, terima kasih.